Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah laboratorium di sebuah pulau yang sangat terpencil. Pulau itu sebelumnya pernah digunakan sebagai kebun binatang dalam film Jurassic World sebelumnya. Namun saat ini, tempat tersebut telah berubah menjadi laboratorium untuk melakukan penelitian dan menciptakan jenis dinosaurus yang baru melalui penyilangan DNA dari berbagai spesies dinosaurus. Salah satu pekerja yang hendak masuk ke ruangan penelitian dinosaurus tidak menyadari bahwa bungkus jajannya telah menyebabkan kerusakan sistem. Akibatnya, sistem keamanan menjadi error. Seorang pekerja lain menyadari kejadian tersebut dan segera mengevakuasi semua orang untuk segera pergi dari sana. Namun, masih ada satu orang yang belum berhasil keluar. Ketika hendak diselamatkan, seekor dinosaurus hasil mutasi bernama Distortaurus berhasil melarikan diri dan menghabisinya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, tepatnya 32 tahun sejak dinosaurus pertama kali berhasil dihidupkan kembali, populasi dinosaurus kembali mengalami kepunahan. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim serta faktor lingkungan yang tidak mendukung kelangsungan hidup mereka. Banyak orang sudah mulai kehilangan minat terhadap dinosaurus. Kini dinosaurus yang tersisa hanya hidup di kawasan-kawasan terpencil, termasuk pulau penelitian sebelumnya yang kini menjadi habitat yang cocok bagi mereka. Kisah kemudian berfokus pada seorang mantan pasukan khusus bernama Zora. Saat ini, Zora mendapatkan sebuah misi berbahaya dari seseorang pengusaha kaya raya di bidang farmasi bernama Krabs. Meskipun Krabs sangat membenci dinosaurus dan ingin mereka segera punah, tapi ia tetap ingin memanfaatkan DNA dinosaurus untuk menciptakan obat-obatan yang bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Krabs meminta Zora untuk mengambil DNA dinosaurus di pulau terpencil yang keberadaannya telah dilarang dikunjungi oleh seluruh dunia. DNA tersebut rencananya akan digunakan untuk membuat obat sakit jantung yang dapat menyelamatkan umat manusia. Possible criminal charges? We are going to 10, 6 zeros. Pada awalnya, Zora menolak karena misi tersebut dinilai terlalu beresiko. Namun ia akhirnya setuju karena tergiur dengan iming-iming bayaran fantastis dari Krabs. Setelah itu, mereka merekrut seorang ilmuwan ahli paleontologi bernama Henry. Henry menjelaskan bahwa DNA dari 3 dinosaurus terbesar dari 3 kategori, darat, laut, dan udara, bisa digunakan untuk menciptakan obat jantung. Karena hewan-hewan tersebut memiliki otot jantung yang sangat kuat. Namun, sampel darah harus diambil saat dinosaurus tersebut masih hidup. Jika sudah mati, darahnya tidak bisa digunakan untuk uji coba. Pada awalnya, Henry menolak tawaran Krabs karena ia harus mengurus museum dinosaurus yang dikelolanya. Namun Krabs kembali menawarinya uang dalam jumlah besar, dengan janji bahwa jika obat jantung itu berhasil, maka museum milik Henry bisa kembali ramai. Setelah berpikir matang-matang, Henry akhirnya setuju untuk bergabung. Singkat cerita, mereka bertiga menemui seorang rekan lama Zora bernama Dan untuk meminta bantuannya mengantarkan mereka ke pulau dinosaurus dengan aman. Namun, Dan sempat menolak kesepakatan dengan Krabs karena merasa bayaran yang ditawarkan tidak sebanding dengan resiko melanggar hukum internasional. Akhirnya Krabs yang sangat kaya pun menyetujui permintaan Dan tanpa banyak pikir. Setelah semuanya siap, mereka pun segera berangkat. Awak kapal yang juga merupakan rekan lama Zora ikut serta dalam misi ini. Sesampainya di dekat pulau, mereka mulai mengira-ngira lokasi dinosaurus terbesar yang ada di darat, laut, dan juga udara. Di tengah perjalanan, sempat terjadi perdebatan antara Henry dan salah satu rekan Zora bernama Bobby. Henry menganggap bahwa membunuh dinosaurus adalah hal yang sangat dilarang. Henry membawa alat suntik canggih yang dirancang untuk secara otomatis melepaskan diri saat telah terisi darah.
Setelah dilepas, alat tersebut akan mengeluarkan parasut agar tidak perlu diambil secara manual. Feel that spring? Open and it will flow back down to us. In 10 meters to penetrate. Ini untuk menghindari resiko mendekat ke dinosaurus secara langsung. Sementara itu, Zora dan Dan yang dulunya sahabat dekat saling berbincang dan bertukar cerita tentang kehidupan mereka setelah lama berpisah. Di sisi lain, terdapat seorang pria bernama Ruben yang sedang mengajak kedua putrinya, Isabel dan juga Teresa, untuk liburan musim panas. Mereka juga ditemani oleh pacar Teresa yang bernama Xavier. You have some in your pocket? Ruben sudah mulai lelah karena sejak semalam ia berjaga dan menyetir kapal sendirian. Ia pun meminta Xavier untuk bergantian berjaga. Namun Xavier yang pemalas menolak untuk berjaga dengan berbagai alasan. Hal itu membuat Ruben jengkel karena sebenarnya ia ingin menghabiskan waktu bersama kedua anaknya. Namun Teresa justru mengajak pacarnya yang malas dan tidak bertanggung jawab. Tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh kemunculan hewan raksasa yang menyenggol kapal mereka. Dari kejauhan terlihat sirip besar muncul dari permukaan laut. Ternyata hewan raksasa itu adalah Mosasaurus, salah satu dinosaurus terbesar yang hidup di lautan. Mosasaurus menyerang hingga kapal mereka terbalik. Semua orang panik dan segera berusaha naik ke kapal yang sudah terbalik. Ruben menyelam untuk menyelamatkan Xavier, tapi sayangnya pintu di dalam kapal tidak bisa dibuka sehingga Ruben tidak dapat berbuat apa-apa. Xavier yang berhasil mencapai permukaan sempat dikejar oleh Mosasaurus. Beruntungnya, ia berhasil selamat dan naik ke kapal sambil membawa tas darurat. Keesokan harinya, kapal Zora menerima sinyal bantuan dari radio milik Ruben. Awalnya, Ruben mengira sinyal itu berasal dari kapal lain. Namun akhirnya ia sadar bahwa itu adalah sinyal minta tolong. Sempat terjadi perdebatan karena Krabs menolak untuk membantu. Alasannya, mereka harus memutar balik cukup jauh. Padahal mereka hampir tiba di pulau tujuan. Namun, Dan yang merasa kasihan akhirnya memutuskan untuk memutar arah dan menyelamatkan Ruben beserta keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Dan akhirnya berhasil mencapai lokasi dan menyelamatkan keluarga Ruben. Setelah itu, Dan dibuat tak habis pikir oleh tindakan nekat Ruben yang berlayar melewati wilayah yang dihuni oleh Mosasaurus. Meski begitu, Henry menyimpulkan bahwa Mosasaurus menyerang kapal karena menganggapnya sebagai ancaman atau pesaing wilayah. Tak lama kemudian, Mosasaurus muncul di sekitar kapal Drunken. Semua orang pun segera bersiap untuk mengambil sampel darahnya. Zora yang bertugas sebagai penembak sempat kewalahan karena Mosasaurus terus menyelam dan bergerak sangat cepat. Sehingga tembakannya beberapa kali meleset. Zora bahkan hampir terjatuh, tapi berhasil diselamatkan oleh Henry. Akhirnya, Zora berhasil menembakkan jarum suntik dan mendapatkan sampel darah Mosasaurus. Setelah itu, Mosasaurus pergi meninggalkan kapal mereka. Di dalam kapal, Henry sempat mengusulkan agar obat yang akan dibuat dari DNA tersebut dibagikan ke publik agar bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Namun Zora menolak. Baginya, jika itu dilakukan, ia tidak akan mendapatkan bayaran dari Krabs. Baru saja hendak bersantai, mereka kembali diserang oleh dinosaurus lain yang bernama Spinosaurus. Dinosaurus ini diketahui memiliki hubungan mutualisme dengan Mosasaurus, yaitu bekerja sama dalam berburu. Serangan kedua hewan ini membuat kapal rusak parah, bahkan menyebabkan Bobby tewas dimangsa.
Drunken kemudian terpaksa mengarahkan kapal menuju perairan dangkal. Meskipun beresiko menabrak karang, ia berharap hal itu bisa membuat mereka lolos dari kejaran Mosasaurus yang tidak bisa berenang ke perairan dangkal. Di tengah kekacauan, Teresa mencoba meminta bantuan lewat radio, namun Krabs melarangnya untuk menjaga kerahasiaan misi. Tak lama kemudian, guncangan dari serangan menyebabkan Teresa terjatuh dan Krabs menolak menolongnya, yang akhirnya Ruben, Isabel, dan Xavier melompat ke laut untuk menyelamatkan Teresa. Kapal yang sudah mulai berasap terus diserang hingga akhirnya Mosasaurus pun pergi dan kapal Duncan menabrak. Di sisi lain, Ruben berhasil berkumpul kembali bersama dengan keluarganya dan mereka memutuskan untuk berjalan menuju sebuah pulau yang kabarnya memiliki desa untuk tempat tinggal sementara. Sementara itu, Zora dan timnya kembali mendapatkan serangan dari dinosaurus lain yang kali ini menewaskan rekan mereka bernama Nina. Mereka awalnya bingung melihat adanya bangunan manusia di pulau tersebut. Akhirnya, Krabs menjelaskan bahwa tempat itu dulunya adalah laboratorium genetik yang digunakan untuk menciptakan dinosaurus jenis baru agar lebih menarik bagi pengunjung yang sudah bosan dengan dinosaurus model lama. Namun terjadi insiden. Hasil eksperimen tersebut kabur dan dibiarkan hidup liar di pulau itu. Mereka memilih untuk tidak membunuh dinosaurus hasil eksperimen itu karena biaya pembuatannya sangat mahal. Saat ini mereka harus segera mendapatkan sampel darahnya dalam waktu 24 jam sejak sinyal mereka hilang. Bala bantuan berupa helikopter akan datang untuk menjemput mereka di titik lokasi yang telah ditentukan. Namun jika tidak ada tanda keberadaan mereka selama lebih dari 2 menit, pilot akan kembali pulang karena tidak ingin mengambil risiko. Di sisi lain, Ruben menemukan sebuah pipa yang kemungkinan besar mengarah ke sebuah desa. Di sana, Teresa sangat kesal kepada Krabs karena sebelumnya ia tidak mau menolongnya saat hampir jatuh. Dalam perjalanan, Zora mulai curiga terhadap Krabs karena Teresa jatuh saat sedang bersamanya. Namun Krabs segera mencari alasan untuk menghindari kecurigaan. Ia bahkan sempat hampir diserang oleh monster menyerupai belut. Tapi beruntungnya ia berhasil naik ke atas dengan selamat. Setelah itu, mereka merencanakan untuk mengambil sampel darah dari dinosaurus terbang berukuran sebesar bus. Pada saat sedang beristirahat, Krabs menemukan tengkorak manusia dan mengambil pistol yang ada di dekatnya. Sementara itu, Ruben sangat berterima kasih kepada Xavier karena dengan sigap melompat ke laut demi menyelamatkan Teresa saat ia jatuh. Pada saat semuanya tertidur, Isabel menemukan seekor dinosaurus kecil yang tingkah lakunya mirip kucing. Ia pun memberinya nama Dolores. Pada waktu yang sama, Xavier yang sedang buang air kecil hampir diserang oleh kelompok raptor. Namun tiba-tiba seekor dinosaurus terbang muncul dan menangkap raptor tersebut, sehingga Xavier pun berhasil selamat. Keesokan harinya, Zora dan timnya melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka menemukan dinosaurus berukuran yang sangat besar, yaitu Titanosaurus, yang menjadi target berikutnya. Untungnya, Titanosaurus adalah dinosaurus herbivora atau pemakan tumbuhan, sehingga mereka bisa mengambil sampel darahnya dengan lebih mudah. Di sisi lain, Ruben dan keluarganya sempat terjatuh ke dalam jurang. Beruntungnya, mereka selamat dan menemukan sebuah perahu yang bisa digunakan. Teresa menawarkan diri untuk mengambilnya. Namun tepat di sebelah perahu tersebut, seekor T-Rex sedang tertidur. Sayangnya, perahu kayu itu sudah rusak. Tapi Teresa menemukan perahu karet yang otomatis akan mengambang saat dibuka. Dengan sangat hati-hati,
Teresa berhasil mengambil perahu tersebut. Tapi saat mereka akan pergi, T-Rex menyadari keberadaan mereka dan mulai mengejar. Mereka pun terseret arus air. Dan T-Rex hampir saja menangkap Isabel yang bersembunyi di bawah perahu terbalik. Pada akhirnya, mereka berhasil kabur melewati bebatuan, dan T-Rex pun menyerah. Akhirnya, perahu karet tersebut tidak sobek sedikit pun, meskipun sebelumnya sempat digigit oleh T-Rex. Singkat cerita, rombongan Zora telah sampai di atas tebing. Mereka berencana mengambil sampel dari dinosaurus terbang yang bernama Quetzalcoatlus. Tapi karena namanya sulit untuk diucapkan, mereka menyebutnya dino terbang. Karena terlalu sulit untuk menembak dino terbang saat terbang, mereka pun berniat mengambil cairan dari telur yang ada di sarangnya. Pada saat semuanya turun, Duncan menemukan tangga menuju dasar tebing, dan mereka pun sampai di sarang. Dengan hati-hati, mereka menyuntikkan alat pengambil sampel tanpa merusak telurnya. Namun dino terbang dewasa tiba-tiba pulang dan mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun diserang habis-habisan. Salah satu dari anak buah Duncan, sebut saja Budi, mencoba mengalihkan perhatian. Namun akhirnya ia tewas dilahap oleh dinosaurus itu. Zora menahan tali Henry agar tidak jatuh saat mengambil sampel yang hampir terjatuh. Namun talinya putus karena Henry memaksa turun lebih jauh. Beruntungnya, ia selamat karena jatuh tertahan di daunan hutan. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan ketiga sampel darah dari dinosaurus darat, laut, dan juga udara. Singkat cerita, Zora dan timnya telah sampai di titik penjemputan, yaitu sebuah laboratorium tua yang terbengkalai. Di waktu yang sama, Ruben dan keluarganya juga telah tiba di tempat yang sama. Mereka kemudian menyadari bahwa laboratorium ini adalah desa yang dimaksud oleh tim Zora, tempat yang dijadikan basis rahasia untuk misi ini. Zora akhirnya menyadari keberadaan Ruben dari jejak kaki di sekitar area, hingga akhirnya mereka semua bertemu kembali. Namun suasana menjadi tegang karena Teresa masih kesal terhadap Krabs atas perbuatannya sebelumnya. Krabs sambil memegang pistol membantah semua tuduhan Teresa dan menyuruh mereka semua untuk tenang sembari menunggu jemputan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Listrik otomatis menyala dan mereka semua tersadar bahwa tempat itu ternyata masih dihuni. Penghuninya bukan manusia, melainkan dinosaurus hasil mutasi yang disebut Mutadons. Mutadons adalah dinosaurus yang sangat cerdas karena merupakan hasil gabungan genetik dari raptor dan hewan lain. Kedatangan Mutadons membuat semua orang panik, kocar-kacir, dan berpencar. Ruben dan keluarganya sempat bersembunyi di dalam sebuah minimarket. Namun Mutadons berhasil membobol atap dan masuk. Beruntungnya, mereka berhasil mengalihkan perhatian Mutadons dan kabur melalui saluran pembuangan air. Di sisi lain, Henry dan Duncan menemukan petunjuk bahwa saluran air tersebut bisa mengarah langsung ke laut, di mana terdapat sebuah perahu yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri dari pulau. Sementara itu, Zora dan Krabs terjebak di luar dan harus bertahan dari serangan Mutadons. Karena terpojok, Krabs nekat kabur menggunakan mobil, sementara Zora memilih bersembunyi. Setelah Krabs berhasil kabur, Mutadons mendengar suara dari dalam saluran air, suara Ruben dan keluarganya. Dengan kecerdasannya, Mutadons berhasil membuat penutup saluran dan masuk untuk berburu mereka. Zora pun tak tinggal diam, ia juga masuk ke dalam saluran air untuk menyelamatkan yang lainnya. Di waktu yang sama, helikopter bantuan akhirnya tiba. Namun karena adanya serangan dari Mutadons, mereka semua kesulitan menarik perhatian pilot.
Henry kembali menyalakan suar untuk memberi tanda. Pilot pun menyadari keberadaan mereka dan segera kembali untuk menjemput. Sayangnya harapan itu sirna ketika distortors atau dirks muncul dan menghancurkan helikopter tersebut. Setelah itu, Henry dan Duncan bergabung dengan Ruben dan keluarganya, mencoba menuju laut melalui saluran air. Tak lama kemudian, Zora datang dan berhasil menyelamatkan mereka dari Mutadons yang terus mengejar. Singkat cerita, mereka hampir mencapai dermaga. Namun perjalanan mereka terhalang oleh sebuah pagar besi yang hanya bisa dibuka dari sisi seberang menggunakan tuas. Sementara itu, Mutadons dari luar sudah mulai masuk ke saluran air, mengejar mereka dari belakang. Isabel akhirnya nekat untuk menyeberang dan membuka pagar. Pada saat ia hendak membuka tuas, T-Rex muncul dan menyadari keberadaan Isabel. Perhatian Dir-X teralihkan oleh Krabs yang sedang melarikan diri menggunakan mobil. Di situ, T-Rex pun mengejar Krabs dan akhirnya Krabs tewas dimakan. Zora dan timnya segera menuju dermaga sambil membawa ketiga sampel penting. Namun sayangnya, alat katrol yang akan menurunkan perahu rusak. Mereka pun harus memotong rantai secara manual. Di saat bersamaan, T-Rex kembali dan mulai mendekat. Duncan kemudian mengambil keputusan besar. Ia rela mengorbankan dirinya dengan menyalakan suar agar Dir-X mengejarnya. Perlahan, T-Rex mulai mengikuti Duncan. Zora yang menyadari hal itu tidak bisa menerima pengorbanan sahabat lamanya. Ia pun berusaha membujuk Duncan untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Suar milik Duncan sudah menyala dan menarik perhatian T-Rex sepenuhnya. Zora dan yang lainnya akhirnya pergi meninggalkan pulau. Meski begitu, Zora terus memanggil-manggil nama Duncan, berharap ia masih hidup. Ternyata harapan itu tak sia-sia. Duncan masih hidup dan ia kembali menyalakan suar untuk memberitahu posisinya kepada Zora. Setelah itu, mereka pun berhasil kabur dari pulau sambil membawa semua sampel DNA dinosaurus. Karena Krabs sudah tewas dan bayaran yang dijanjikan tidak ada yang mereka terima, Zora akhirnya memutuskan untuk membagikan obat hasil penelitian tersebut secara gratis kepada semua orang. Ia memilih agar obat dari DNA dinosaurus itu bisa menyelamatkan umat manusia, bukan dijadikan alat untuk komersialisasi. Dan dengan keputusan itu, film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Jurassic World Rebirth. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya. Oke, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.